Selamat pagi semua, sehat semua. Sehat, Bu. Sehat, oke. Sudah dibaca ya semalam bukunya? Buku yang itu, yang apa namanya, e-booknya. Tentang apa ya yang dibaca semalam? Tentang apa? Halo? Nggak ada suaranya. Hari ini kita belajar tentang pengamalan sila-sila Pancasila. Pancasila ada berapa silanya? Silanya ada 5. Yang pertama, sila Pancasila yang pertama apa bunyinya? Halo, kok nggak ada suaranya? Sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua. Sila kedua apa? Yuk, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh, kok medot, hikmat. Kebersamaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ya, sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, nah itu sila-sila Pancasila itu harus diamalkan atau dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misal, sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pengamalannya beribadah tepat waktu. Terus memberi kesempatan pada temannya yang mau beribadah. Toleransi itu termasuk contoh-contoh pengamalan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau perlu ditulis ya. Misalkan tadi 1. Misal pengamalan sila pertama, misal 1. Saling menghormati teman yang berbeda agama. 2. Sikap toleransi dengan sesama, toleransi. 3. Rukun, meskipun dengan teman atau saudara atau tetangga yang berbeda agama itu harus rukun, itu yang ketiga. Yang keempat, beribadah tepat waktu. Nah, itu termasuk pengamalan Pancasila sila yang pertama. Sudah? Nah. Sekarang pengamalan sila yang kedua. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya namanya saja kemanusiaan, berarti hubungannya dengan rasa kemanusiaan. Misalkan pengamalannya 1. Membantu tetangga atau teman yang kesusahan. Menghormati orang tua. Menghormati orang tua, menyayangi saudara, berbuat baik kepada sesama. Itu contohnya. Saling membantu dengan tetangganya. Kalau tetangganya ada kesusahan, ya kita membantu. Itu termasuk pengamalan Pancasila sila yang kedua. Sudah? Sudah belum? Halo? Sudah? Sudah, Bu. Ya, oke. Sekarang pengamalan Pancasila sila yang ketiga ya. Sila yang ketiga, contohnya gotong royong.
Gotong royong, terus menggunakan produk-produk buatan dalam negeri. Misalkan baju beli nggak usah ke luar negeri, beli saja kita apa namanya menggunakan buatan dari tetangga kita, dari lingkungan kita, itu termasuk menggunakan produk buatan dalam negeri. Gotong royong, terus tidak membeda-bedakan suku dan budaya. Berteman dengan orang dari suku dan budaya apa saja. Nah, tidak usah dibeda-bedakan. Terus menghormati orang yang berbeda suku dan budaya. Atau apa tadi, gotong royong, menggunakan produk-produk dalam negeri, berteman baik, tidak membeda-bedakan suku, agama, budaya, ras. Nah, terus saling menghormati dan menghargai antara satu sama lain. Itu termasuk pengamalan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sekarang yang keempat, pengamalan Pancasila, sila yang keempat. Tadi bunyinya adalah apa tadi Mas Diego, bunyi sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ya, berarti contohnya pengamalannya mengutamakan musyawarah mufakat. Nah, terus tidak bergaya hidup mewah. Maaf, tidak bergaya hidup mewah, sila kelima, maaf, keliru. Ulangi ya, pengamalan sila keempat tadi, mengutamakan musyawarah mufakat. Terus mengakui bahwa setiap masyarakat itu mempunyai kedudukan yang sama, mempunyai hak yang sama, mempunyai kewajiban yang sama. Itu pengamalan sila keempat. Mengutamakan musyawarah mufakat, terus mengakui bahwa manusia itu mempunyai kedudukan yang sama, mempunyai hak yang sama, dan mempunyai kewajiban yang sama. Itu pengamalan sila keempat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh pengamalannya tadi, tidak bergaya hidup mewah, hidup hemat, saling membantu, menghilangkan sifat pemborosan, bekerja keras, terus apa lagi ya, menghargai hasil karya orang lain. Itu termasuk pengamalan sila kelima. Menghindari tidak bergaya hidup mewah, hemat, tidak boros, terus bekerja keras, terus menghargai hasil karya orang lain. Itu termasuk pengamalan sila kelima. Nah, ada pertanyaan? Contoh pengamalan sila pertama tadi apa? Halo. Pengamalan sila pertama tadi apa? Toleransi. Toleransi. Apalagi Mbak Kaila? Saling menghormati teman yang berbeda agama. Oh, boleh. Terus pengamalan sila kedua, siapa yang mau menjawab? Contohnya apa? Pengamalan sila kedua. Saling apa tadi? Menghormati. Juga saling menolong. Ya.
Terus pengamalan saudara, berbuat Heeh. baik nah, Ya, menghormati orang tua, berbuat baik pada tetangga, saling membantu dengan tetangga, membantu teman atau tetangga yang kesusahan, itu pengamalan sila kedua. Terus pengamalan sila ketiga, apa contohnya tadi? Gotong royong. Gotong royong, terus gotong royong. Raihan kok nggak ada suaranya, Faiz? Gotong royong, apa lagi? Menghargai teman atau orang yang berbeda suku, agama, budaya, ras. Ana tadi menghormati orang yang berbeda suku, agama, ras. Pengamalan sila keempat, contohnya apa? mengutamakan musyawarah, Mengutamakan musyawarah, terus semua manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Atau tadi? Nah, ya. Pengamalan sila kelima. Tidak boros. Tidak boros, apalagi tidak boros. Hidup hemat. Suka bekerja keras. Terus hidup hemat, suka bekerja keras, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah. Nah, itu contoh pengamalan sila ke-5. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Tidak? Nah, sekarang kita ke perkembangbiakan vegetatif. Ditulis dulu, perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif, kemarin kan kita sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif ya, dengan melalui ada jantan dan betina. Kalau sekarang perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif sendiri dibagi dua. Satu, perkembangbiakan vegetatif alami. Alami berarti tanpa bantuan manusia. Satu, perkembangbiakan vegetatif alami itu tanpa bantuan manusia. Contohnya tunas, contohnya melalui tunas, umbi, geragi, rizoma. Nah, perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Dibagi dua. Satu, perkembangbiakan vegetatif alami. Alami itu berarti tanpa bantuan manusia. Contohnya melalui tunas, umbi, geragi, rizoma. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang namanya buatan. Karena buatan itu berarti dibantu oleh manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan berarti perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia. Contohnya, cangkok, terus tek, menyambung.
Nah, itu perkembangbiakan vegetatif buatan dibantu oleh manusia. Contohnya ada mencangkok, stek, sama menyambung. Nah, perkembangbiakan vegetatif tadi perkembangbiakan yang bagaimana? Halo, perkembangbiakan vegetatif tadi perkembangbiakan yang bagaimana? Perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Ada dibagi berapa perkembangbiakan vegetatif? 2. Dua. Apa saja? Apa dan apa? Alami dan buatan. Kalau alami itu yang bagaimana? Cantika masih di mute itu, jadi nggak bisa kedengeran suaranya. Perkembangbiakan yang alami itu berarti tanpa bantuan manusia. Contohnya tadi tunas, umbi, geragi, mana tadi? Nah, kalau perkembangbiakan vegetatif buatan berarti dengan bantuan manusia. Contohnya mencangkok, stek, menyambung. Nah, itu perkembangbiakan vegetatif secara buatan karena membutuhkan bantuan manusia. Udah paham atau belum? Gampang ya. Kita zoom-nya nggak usah lama-lama. Yang penting materinya sudah. Tadi sudah pengamalan sila-sila Pancasila dan juga perkembangbiakan vegetatif. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak, Bu. Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Ya. Ya. Kalau sudah cukup sampai sekian aja ya. Nggak usah lama-lama, nggak apa-apa. Nanti Bu Guru kirim linknya lagi ke grup. Kasihan temennya yang nggak ikut. Oke? Tugasnya nanti Bu Guru kirim lewat WA ya. Ya, Bu. Ya.